4 macam terms dan contohnya. Yang pertama, terms berdasarkan konotasi. Term berdasarkan konotasi adalah term yang memiliki makna atau asosiasi tertentu yang terkait dengan konsep atau objek yang digambarkan. Contoh, kota metropolitan memiliki konotasi sebagai kota yang besar, padat, dan modern. Yang kedua, desa terpencil memiliki konotasi sebagai desa yang jauh dari kota dan memiliki aksesibilitas yang rendah. Yang kedua, term berdasarkan denotasi. Term berdasarkan denotasi adalah term yang memiliki makna literal dan definisi yang jelas dan spesifik. Contoh, kucing memiliki denotasi sebagai hewan mamalia yang termasuk dalam famili Felia. Yang kedua, meja memiliki denotasi sebagai perabotan yang digunakan untuk meletakkan benda-benda. Yang ketiga, term berdasarkan predikamen. Term berdasarkan predikamen adalah term yang digunakan untuk menggambarkan kategori atau kelas tertentu dari objek atau konsep. Contoh, hewan adalah predikamen yang mencakup berbagai jenis hewan seperti kucing, anjing, dan gajah. Yang kedua, bangunan adalah predikamen yang mencakup berbagai jenis bangunan seperti rumah, gedung, dan jembatan. Dan yang terakhir, term berdasarkan predikabel. Term berdasarkan predikabel adalah term yang digunakan untuk menggambarkan atribut atau sifat tertentu dari objek atau konsep. Contoh, besar adalah predikabel yang dapat digunakan untuk menggambarkan ukuran suatu objek seperti kota besar atau bangunan besar. Yang kedua, cerdas adalah predikabel yang dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan intelektual seseorang seperti anak cerdas atau ilmuwan cerdas. Dengan demikian, term dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek dari objek atau konsep, baik dari segi konotasi, denotasi, predikamen maupun predikabel. Bentuk sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang dapat membuat argumen menjadi tidak valid atau tidak meyakinkan. Berikut ini adalah beberapa contoh logical fallacy. Yang pertama, menyerang orang. Menyerang karakter atau kepribadian seseorang pada argumennya. Contoh, kamu tidak bisa mempercayai pendapatnya karena tidak memiliki pengalaman dalam bidang ini. Yang kedua, membuat lawan bicara lemah. Menggambarkan argumen lawan sebagai sesuatu yang lebih lemah atau tidak masuk akal daripada yang sebenarnya. Contoh, jadi kamu ingin menghapus semua peraturan lalu lintas dan membiarkan siapa saja mengemudi seenaknya. Yang ketiga, mengandalkan otoritas. Mengklaim bahwa suatu pernyataan benar karena dikatakan oleh orang yang berotoritas. Contoh, dokter terkenal mengatakan bahwa vaksin tidak aman, jadi kita tidak perlu melakukan vaksinasi. Dan berikut ini adalah cara menghindari logical fallacy. Yang pertama itu berpikir kritis, selalu mempertanyakan asumsi dan argumen yang dibuat. Yang kedua, mengumpulkan informasi, mencari informasi yang akurat dan lengkap sebelum membuat keputusan atau argumen. Yang ketiga, menghindari emosi, tidak membiarkan emosi mempengaruhi penalaran atau argumen. Yang keempat, menggunakan logika yang tepat dan konsisten dalam membuat argumen. Yang kelima, menerima kritik, terbuka terhadap kritik dan sanggahan, serta bersedia memperbaiki argumen jika diperlukan. Dengan demikian, kita dapat menghindari logical fallacy dan membuat argumen yang lebih kuat dan meyakinkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.